Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sony Eka Saputra akan menjelaskan tentang kimia inti dengan kelompok saya yang beranggotakan 1. Ahmad Asfarul Rizky, 2. Carlos Siotang, 3. Elang Prakarsa Laudias, 4. Muhammad Iksan Aprialdi, 5. Nadia Bunga, dan yang keenam saya sendiri Sony Eka Saputra. Pengertian kimia inti. Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti, serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Kimia inti mempunyai inti atom. Inti atom dibagi menjadi dua, yaitu proton dan neutron. Kita ambil contoh 35 dan 17. 35 merupakan nomor massa dan 17 merupakan nomor atom. Kita lihat di sini keterangan. Z yang merupakan nomor atom yaitu 17 sama dengan sigma proton. Dan A yang merupakan 35 merupakan nomor massa yang artinya sigma P ditambah sigma N. Sigma proton ditambah sigma neutron. Berarti nomor atom 17, sigma proton 17, dan sigma N sama dengan 35 dikurang 17 sama dengan 18. 17 ini merupakan nomor atom. Selanjutnya ada unsur radioaktif. Unsur radioaktif merupakan unsur atau zat yang mempunyai inti tidak stabil sehingga dapat berubah menjadi inti atom unsur lain. Selanjutnya ada penggolongan nuklida. Penggolongan nuklida dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada isotop, isobar, isoton, dan isomer. Yang pertama ada isotop. Isotop merupakan kelompok nuklida dengan Z atau nomor atom sama, tetapi memiliki N atau jumlah neutron yang berbeda. Contoh 1H1 dengan 2H1. Suatu isotop yang bersifat radioaktif disebut radioisotop. Yang kedua ada isobar. Isobar adalah kelompok nuklida dengan A atau nomor massa sama, tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Contoh 12C6 dengan 12C7. Yang ketiga ada isoton. Adalah kelompok nuklida dengan N atau jumlah neutron sama, tetapi memiliki jumlah proton yang berbeda. Contoh 31P15 dengan 32S16. Yang keempat ada isomer. Isomer inti atau nuklir adalah kelompok nuklida dengan Z atau nomor atom dan A nomor massa dan N jumlah neutron, tetapi berbeda dalam tingkat energinya. Selanjutnya ada kestabilan inti. Di sini kita terdapat faktor-faktor penentu kestabilan. Yang pertama ada angka banding jumlah neutron terhadap proton, N atau P yang terkandung dalam inti. Inti yang paling stabil adalah inti yang mempunyai nomor atom sampai 20 memiliki neutron atau P dibagi 1 sama dengan 1 atau kestabilan diagonal. Yang kedua ada pasangan nukleon yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil. Yang ketiga ada energi pengikat inti per nukleon. Di sini kita lihat ada jenis radiasi yang dipancarkan. Ada alfa, beta, positron, gamma, proton, dan neutron. Yang pertama ada alfa, mempunyai massa relatif 4, bermuatan positif 2, dan mempunyai simbol alfa 2 He pangkat 4. Yang kedua ada beta, massa relatif 0, bermuatan minus 1, simbolnya beta min 1 pangkat 0. Yang ketiga ada positron, massa relatif 0, bermuatan plus 1, simbol beta plus, dan 1 pangkat 0. Yang keempat ada gamma, massa relatif 0 dan muatan 0 dan mempunyai simbol Y.
Yang kelima ada proton, massa relatif 1, muatan positif 1, mempunyai sigma 1 P pangkat 1 dan 1 H pangkat 1. Dan terakhir ada neutron, massa relatif 1, muatan 0, dan simbol 0 N pangkat 1. Energi pengikat inti. Ciri-ciri energi pengikat inti adalah massa suatu inti selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Yang kedua, berdasarkan hukum kesetaraan massa dan energi, sisi massa tersebut adalah merupakan energi pengikat nukleon dalam inti. Yang ketiga, semakin besar energi pengikat inti per nukleon, semakin stabil nuklidanya. Di sini kita masuk ke jenis peluruhan radioaktif. Terdapat 3 bagian, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Yang pertama, peluruhan alfa. Partikel alfa terdiri dari atas 2 proton dan 2 neutron. Dan agar suatu nuklida mampu melepaskan partikel alfa, indah harus relatif besar. Di sini kita mempunyai contoh 84 PO akar 210 diluruhkan menjadi 82 PB 200 pangkat 206 ditambah 2 HE pangkat 4. Peluruhan beta. Ada 3 jenis peluruhan beta. Yang pertama pemancaran negatron atau beta negatif, yang kedua ada pemancaran positron atau beta positif, yang ketiga ada penangkapan elektron atau electron capture. Di sini kita ambil contoh 19K pangkat 40 diluruhkan menjadi 20 Ca pangkat 40 ditambah minus 1 beta pangkat 0. Yang ketiga ada peluruhan gamma atau transisi isomerik. Ciri-cirinya transisi di antara isomer inti. Yang kedua, seringkali suatu inti berada pada tingkat kuantum di atas tingkat dasarnya atau metastabil. Yang ketiga ada waktu paruh transisi isomerik, kebanyakan dalam orde kurang dari 10-6 detik. Selanjutnya kita masuk ke reaksi fisi. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron. Ciri-cirinya, setiap reaksi pembelahan inti selalu dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Yang kedua, neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk menembak inti lain sehingga terjadi pembelahan inti secara berantai. Yang ketiga, energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram dan 235 ekuivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Selanjutnya ada reaksi fusi. Reaksi fusi merupakan penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi suatu inti yang lebih berat. Ciri-cirinya, reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua, reaksi ini memiliki energi pengaktifan, terutama untuk mengatasi gaya menolak kedua inti yang akan bergabung. Yang ketiga, reaksi hanya mungkin terjadi pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 100 juta derajat. Yang terakhir, pada suhu tersebut tidak terdapat atom melainkan plasma dari inti dan elektron. Wow. Laju peluruhan. Di sini kita dapat dilihat rumus laju peluruhan. Nt per N0 sama dengan 1/2 akar T per T1/2. Dan keterangan N0 merupakan zat radioaktif mula-mula, Nt zat radioaktif sisa, dan T lama peluruhan, dan T akar setengah merupakan waktu paruh. Selanjutnya kita lihat contoh soal video ini. Contoh soal pertama, jika satu partikel radioisotop X dengan nomor atom 92 dan nomor massa 238 ditembak dengan satu partikel sinar alfa, maka akan diperoleh satu partikel Y dengan nomor atom 94 dan nomor massa 239 dan akan memancarkan. Pertama, tulis dulu reaksinya. Reaksi di sini itu kan
isotop X. Jadi 23892 ditembak dengan satu partikel sinar alfa ditambah alfa, maka akan diperoleh satu partikel Y 23994 plus A. Di sini tuh kita misalkan ya. Nah, dari yang kita tahu itu sinar alfa itu kan sama dengan helium nomor atom 2 dan nomor masanya 4. Jadi ini kita ubah ini. Kita tulis ulang aja ya. Ditambah Nah, kita nyari nomor masanya si A-nya ini dulu. Nomor massa di kiri harus sama dengan yang di kanan. Nah, untuk nomor massanya tuh ini kan 238 ditambah 4 dikurang 239. Berarti kan sama dengan 3. Untuk nomor atomnya itu kan 92 ditambah 2 dikurang 94. Itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek nih. Kan kalau untuk proton itu kan seperti ini. Kalau buat beta, kalau neutron itu kan N10. Untuk gamma itu 00. Positron atau beta plus itu 0 plus 1. Nah, untuk biar jadinya kan biar kayak ini kan jadi 30. Ini kan berarti A 30. Dari mana yang dari mana ini yang sama, ya kan? Nah, kalau yang ini kan ininya 3, ininya 0. Yang lihat aja yang bawahnya 0 aja dulu. Kayaknya yang paling mungkin kan ini sama ini. Neutron sama yang gamma. Cuman kalau yang gamma kan itu atasnya 0. Kalau yang neutron itu kan 1. Jadi kan jadi aja sama aja kayak 3 kali 1 neutron. Jadi jawabannya yang C. Contoh soal nomor 2. Suatu radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, maka sisa unsur radioaktif unsur tersebut adalah, yang pertama itu kan dikasih tahu waktu paruhnya tuh 18 hari. Nah, 18 hari ini tuh T setengah. Nah, radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari. 72 harinya itu yang T. Karena jumlah atom mula-mulanya tidak diketahui, maka kita misalkan dulu jumlah atom mula-mula atau NO sama dengan 100%. N0 ya. Nah, maka NT-nya sama dengan rumusnya itu kan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Tinggal masukin aja N0-nya 100% dikali setengah, T-nya 72 per T setengahnya 18. Ini kan 100% kali setengah pangkat 72 bagi 18 itu 4. Terus ini jadinya 6,25%, yaitu yang B. Contoh soal nomor 3. Jika suatu atom uranium dengan nomor atom 92 dan nomor massa 238 memancarkan satu partikel beta. Oke. Berarti kan
gini ya. Memancarkan satu partikel beta. Beta kan kayak gini. Nah, terus di sini kita misalkan itu A. Ini kan ruas kanan harus sama dengan ruas kiri kan. Nah, berarti A-nya ini untuk melengkapi biar ini 92, berarti ini kan 93. Ini tetap 238. Maaf, 238. Ini kan. Di sini terus habis itu setelah itu kemudian zat radioaktif yang dihasilkan. Zat radioaktif yang dihasilkan itu ini sendiri, yaitu A dengan nomor atom 93, nomor masanya 238. Memancarkan satu partikel alfa. Yang kita tahu alfa itu ini kan nomor atomnya 2, nomor masanya 4. Terus kita misalkan lagi pakai Z karena kita belum tahu kan. Nah, kanan sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama juga. Jadinya ini berarti isinya 91 karena 91 tambah 2 kan 93 kan. Kalau di sini 238, di sini 4, berarti di sini 234. Ini jawabannya. Cari deh yang lebih mendekati, yaitu yang paling benar yaitu yang D.